Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2638. Ayam kecil itu mati sia-sia, tepat seperti yang dipikirkan Li Fugui. Tanpa diduga, putri mayat terus bergerak maju. Tetapi setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan menundukkan kepalanya untuk melihat anak ayam kecil di bawah kakinya. Li Fugui mengikuti di belakang putri mayat, dan ketika dia melihat beberapa anak ayam berbulu halus, dia tak dapat menahan rasa tersentuh oleh kelucuan makhluk-makhluk kecil ini. Pada saat ini, putri mayat juga membungkuk dan berjongkok di depan anak ayam dengan ekspresi cinta di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut memegang seekor anak ayam di telapak tangannya. Kemudian dia tersenyum dan berkata kepada Li Fugui, "Kakak, lihat, anak ayam ini lucu sekali." Mendengar ini, Li Fugui mengangguk pelan, tersenyum dan mengulurkan tangannya, mencoba mengambil anak ayam kecil itu dari tangan gadis mayat itu dan memainkannya di tangannya. Li Fugui ingat bahwa keluarganya juga memelihara ayam ketika dia masih kecil. Dan itu adalah jenis ayam yang sama yang baru saja dibunuh oleh putri mayat. Saat anak ayam masih muda, mereka pada dasarnya berwarna kuning, seperti bola-bola kecil berbulu. Ketika mereka berjalan, bola-bola kecil itu tampak seperti sedang menggelinding. Dan anak ayam ini sangat manja. Li Fugui ingat dengan jelas bahwa saat dia masih kecil, dia pernah secara tidak sengaja menginjak seekor anak ayam hingga mati dan menangis entah berapa lama. Maka sejak saat itu, setiap kali induk ayam di rumah itu menetaskan anak ayam, setiap kali ia melangkah, ia akan menundukkan kepalanya untuk melihat apakah ada anak ayam yang mengikutinya. Kalau ada cewek di sekelilingnya, dia akan berhenti. Anak-anak ayam itu tidak akan berlari terlalu jauh saat ini, tetapi hanya akan berdiri di sana dengan tenang, mengelilingi Li Fugui. Waktu terlama adalah ketika Li Fugui berdiri di sana hampir seharian. Jika kakeknya tidak muncul pada akhirnya, Li Fugui memperkirakan dia akan berdiri di sana selamanya. Ketika Si Ji melihat Li Fugui mengulurkan tangannya, gadis kecil itu benar-benar meletakkan anak ayam di tangannya dengan lembut ke tangan Li Fugui, lalu membungkuk, mengambil satu lagi dari tanah, memegangnya di tangannya, terkikik, dan berkata, "Kakak, lihat anak ayam ini, kok bisa lucu sekali." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Benar sekali, lihat, kalau saja kamu tidak menginjak ayam tua itu sampai mati tadi, betapa bahagianya anak-anak ayam ini sekarang." Li Fugui mengucapkan kata-kata ini dengan penuh emosi. Dia pikir itu akan membuat Si Ji merasa bersalah, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa setelah mendengar ini, mata Si Ji berputar dan dia tiba-tiba teringat sesuatu. Ia menggendong anak ayam itu di tangannya dan berkata dalam hati, "Kakak, apa yang kau katakan sangat masuk akal. Memang, anak ayam harus bersama induknya. Hanya dengan cara seperti ini mereka bisa merasa bahagia, bukan?" Pada saat ini, Li Fugui sebenarnya sedang memfokuskan perhatiannya pada anak ayam kecil di tangannya, dan tidak menyadari adanya beberapa perubahan halus pada ekspresi wajah gadis mayat. Setelah dia sadar, tanpa diduga, sang putri mayat malah meremukkan anak ayam di tangannya hingga mati. Lalu, gadis kecil itu mengangkat kakinya dan menghentakkan kakinya keras ke tanah, lalu anak ayam lainnya hancur berkeping-keping. Li Fugui tercengang, dia menatap Si Ji dengan tak percaya. Sang putri mayat tidak menunjukkan niat untuk berhenti dan terus berlari ke depan sambil tersenyum dan melompat-lompat. Anak-anak ayam mulai berlarian ke segala arah. Tapi makhluk-makhluk kecil ini begitu kecil. Bagaimana mereka bisa bersembunyi dari jejak ratu mayat? 3, 4. Hanya dalam sekejap mata,
sang ratu mayat benar-benar telah meremukkan 4 anak ayam hingga mati. Melihat masih ada 2 orang yang berlari menyelamatkan diri, Li Fugui menjadi panik. Dia bergegas maju dan meraih lengan baju Siji. Dengan garis-garis hitam di dahinya, dia berkata dengan suara keras, "Siji, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu gila? Bagaimana kamu bisa menginjak-injak mereka sampai mati?" Siji jelas tercengang. Pada saat ini, senyum di wajahnya tiba-tiba terhenti. Sebaliknya, Li Fugui dapat dengan jelas melihat kemarahan di mata Siji. Meskipun Li Fugui juga sangat marah, dia hanya bisa menahan amarahnya untuk sementara setelah berpikir bahwa dia tidak sebanding dengan wanita ini. Dia mengubah nada bicaranya dan berkata kepada Siji setenang mungkin, "Siji, kamu harus belajar bersikap baik, oke? Ayam-ayam kecil ini semuanya makhluk kecil. Kamu membunuh mereka sekarang. Bukankah ini terlalu kejam?" Setelah mendengar perubahan nada bicara Li Fugui, kemarahan di mata Siji berangsur-angsur menghilang. Dia menatap Li Fugui dengan tatapan bingung dan bertanya, "Kakak, tapi kamu baru saja mengatakan padaku bahwa anak-anak ayam ini harus bersama induknya. Aku baru saja menghancurkan ibu mereka sampai mati. Jadi sekarang aku harus menghancurkan mereka semua sampai mati, agar mereka bisa bersama ibu mereka." Li Fugui merasa seperti ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Dia menarik napas dan berpikir, apakah ini yang saya maksud? Aku hanya ingin membuatmu merasa bersalah agar kamu tidak melakukan pembunuhan itu lagi. Tetapi Anda sebenarnya bisa salah paham seperti ini. Memikirkan hal ini dalam benaknya, Li Fugui tahu bahwa bukanlah ide yang baik baginya untuk memberitahu Siji semua yang ada di pikirannya. Dia hanya bisa menghela napas dan berkata sambil tersenyum masam, "Kakak putri mayat, kau mungkin salah paham. Meskipun aku ingin anak-anak ayam ini bersama induknya, aku tidak ingin mereka mati." Begitu kata-kata itu terucap, namun Siji menoleh ke belakang dan menatap kedua anak ayam yang berlari sejauh 3 atau 4 meter itu, lalu berkata kepada Li Fugui kata demi kata, "Kakak, tapi aku menyesalinya sekarang." Setelah mendengar kata menyesal, Li Fugui akhirnya menunjukkan ekspresi agak lega di wajahnya. Dia tahu bahwa selama putri mayat menyesalinya, itu berarti dia masih memiliki pikiran baik di dalam hatinya. Selama Anda mempunyai niat baik, Anda mungkin dapat memengaruhi orang lain dengan cinta Anda dan membuat dia tunduk kepada Anda dengan sukarela. Namun kebahagiaannya bertahan kurang dari 2 detik. Setelah jeda sebentar, putri mayat melanjutkan, "Kakak, aku menyesal mengapa aku memegang anak ayam kecil ini di tanganku sekarang, alih-alih menginjak mereka semua sampai mati saat aku melihatnya." Mata Li Fugui hampir jatuh ke tanah. Dia bertanya pada Siji dengan tidak percaya, "Tunggu, Nona Siji, Anda tidak bercanda, bukan? Apakah Anda benar-benar berpikir begitu?" Siji menjawab dengan santai, "Tentu saja aku pikir begitu. Kalau aku tidak berpikir begitu, bagaimana lagi aku bisa berpikir?" Li Fugui kalah total. Menatap tatapan mata putri mayat saat ini, Li Fugui berpikir dalam hati, jika ini terjadi di dunia manusia, bukan di penghalang, dia pasti akan mendorong putri mayat ke tanah, mengangkat roknya, dan menamparkan pantatnya dengan keras. Aku menarik napas panjang dan terus berkata pada diriku sendiri untuk tenang. Saya harus tenang. Li Fugui mula-mula dengan hati-hati meletakkan anak ayam di tangannya ke dalam rumput. Setelah melihat anak ayam itu berlari dengan gembira, dia mengulurkan tangan dan memegang lembut tangan putri mayat. "Siji, kamu tidak perlu berpikir seperti itu. Maksudku jika kamu bersikap baik hati saat melihat ayam tua tadi dan tidak menginjaknya sampai mati, apakah kamu masih perlu menginjak anak ayam ini sampai mati sekarang?"
Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Si Ji mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit ragu, "Tetapi jika aku tidak menghancurkan ayam tua itu sampai mati, bagaimana dengan bunga peoniku? Mereka akan mati tanpa pupuk." Li Fugui berkata dengan marah, "Tanpa pupuk? Apakah kamu tidak akan buang air besar? Apakah kamu tidak akan buang air kecil? Ini semua adalah pupuk kandang berkualitas tinggi." Ketika Si Ji mendengar ini, dia benar-benar menutup mulutnya dengan tangannya dan tertawa kecil. "Kakak, kamu sangat kotor. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal-hal seperti itu di depan seorang gadis sepertiku?" Li Fugui hampir pingsan. Dia tidak bisa memahami putri mayat. Kalau dipikir-pikir lagi perjalanannya selama bertahun-tahun, dia sudah bertemu dengan banyak gadis, tetapi baru kali ini dia bertemu dengan gadis seperti Corpse Princess. Hal macam apa yang harus dilalui seorang gadis muda, hingga menjadi seperti ini? Melihat Li Fugui tidak mengatakan apa-apa, Si Ji menunjukkan ekspresi malu-malu di wajahnya. Dia terus berbisik kepada Li Fugui, "Dan saudara, apakah kamu lupa? Aku baru saja memberitahumu. Hehe, aku belum makan selama ribuan tahun sejak aku datang ke sini. Jika aku tidak makan, apa yang kamu ingin aku buang air besar?" Li Fugui melepaskan tangan Si Ji. Dia tampaknya telah menderita 10.000 serangan kritis. Dia berjongkok di tanah tanpa daya, memegangi kepalanya dengan tangannya, dan tenggelam dalam pikiran mendalam. Ketika Si Ji melihat ekspresi Li Fugui yang hilang, gadis kecil itu benar-benar berjongkok di depan Li Fugui, dengan ekspresi khawatir di wajahnya, dan bertanya, "Kakak, ada apa denganmu? Apakah kamu tampak tidak bahagia?" Li Fugui mengangguk dan berkata-kata demi kata, "Ya, saya memang sedikit tidak senang sekarang." Putri mayat mengerutkan kening, dan kemarahan yang baru saja hilang muncul kembali di matanya. Dia menatap lurus ke arah Li Fugui, dan setelah beberapa detik terdiam, dia berkata kepada Li Fugui dengan nada memerintah, "Kakak, aku tidak ingin kamu tidak bahagia. Kamu harus bahagia sekarang." Li Fugui menatap Si Ji dengan bingung. Pikirannya tiba-tiba berkedut dan dia bertanya pada Si Ji, "Tapi bagaimana kalau aku tidak bisa melakukan apa yang kamu katakan dan tidak bisa membuat diriku bahagia?" Tak disangka, setelah mendengar hal itu, Si Ji pun berkata dengan suara lantang, "Kakak, kalau kamu tidak segera berbahagia, aku akan membunuhmu. Aku ingin kakak yang bisa bermain denganku dengan senang. Aku tidak ingin kakak yang berwajah sedih menemaniku. Jika kamu menemaniku seperti ini, aku juga akan tidak bahagia." Hati Li Fugui bergetar, lumpuh. Ini sungguh menyusahkan. Pernahkah saya diperlakukan seperti ini dalam hidup saya? Sebelumnya, semua orang bertindak sesuai suasana hatinya. Akibatnya, situasinya berubah. Sekarang dia berada di hadapan Ratu Iblis. Dia harus bertindak sesuai suasana hati wanita ini. Meskipun saya merasa sangat tidak bahagia, namun, demi bertahan hidup dan demi keselamatan seluruh umat manusia, Li Fugui tidak punya pilihan selain tinggal di bawah atap orang lain. Setelah perlahan berdiri, Li Fugui menghela napas panjang, lalu berbalik, menyesuaikan suasana hatinya, dan berbalik lagi. Setelah melihat senyum cerah di wajah Li Fugui, Si Ji juga menunjukkan ekspresi bahagia di wajahnya. Dia terkekeh dan berkata, "Kakak, aku tahu kau yang terbaik untukku. Ngomong-ngomong, kakak, bukankah aku bilang aku akan mengajakmu melihat pohon teh yang aku tanam di sini? Ayo, aku akan mengajakmu ke sana untuk melihatnya sekarang." Li Fugui memandangi pohon teh yang tidak jauh dan berkata kepada Si Ji, "Bukankah ada beberapa pohon teh di depan?" Si Ji melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, bukan begitu.
Pohon teh di depan ini tidak saya tanam sendiri. Pohon ini tumbuh secara alami. Untuk saat ini, Li Fugui hanya bisa menahan ketidakpuasannya dan mengikuti di belakang Putri Mayat, berpikir bahwa dia harus perlahan-lahan memahami apa yang dialami Putri Mayat sebelumnya. Baru pada saat itulah ia dapat meresepkan obat yang tepat dan mencoba membuat Putri Mayat tunduk kepadanya dan melakukan apa yang diperintahkannya. Anda tidak bisa makan tahu pedas, kan? Dengan ide ini dalam pikiran, Li Fugui segera mendatangi pohon teh yang disebutkan Si Ji. Menengadah, saya tidak menyangka pohon teh di depan saya tingginya lebih dari 10 meter. Si Ji mendongak dengan ekspresi bangga di wajahnya. Dia terkekeh pada Li Fugui dan berkata, "Kakak, apakah kamu melihatnya?" "Hehehe, aku menghabiskan hampir 1000 tahun untuk membudidayakan pohon teh ini." Kalau saja Li Fugui baru saja bertemu dengan Putri Mayat dan mendengar kata-kata ini, dia pasti akan memuji Putri Mayat atas kemampuannya. Tapi sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakan Putri Mayat, yang ada dalam benaknya hanyalah satu, yakni rasa ingin tahu tentang bagaimana Putri Mayat dibudidayakan. Untuk menjernihkan keraguan di hatinya, Li Fugui tersenyum dan bertanya, "Si Ji, bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu membudidayakan pohon teh ini?" Putri Mayat pun tidak menyembunyikannya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Tentu saja, saya harus terus memupuk pohon itu, dan saya juga harus menyiram pohon itu sesekali." Li Fugui melihat sekelilingnya dan tidak melihat kaleng penyiram atau barang lainnya, jadi ia bertanya, "Bagaimana Anda mengisi ulang air untuk pohon teh?" Sang Putri Mayat tersenyum dan mengulurkan tangannya. Angsa putih besar yang tak jauh dari situ terbang ke tangan Putri Mayat. Ketika Li Fugui melihat ini, hatinya bergetar lagi. Dia segera berkata kepada Si Ji, "Berhenti, berhenti. Aku tahu bagaimana caramu mengisi ulang air untuk pohon teh." Si Ji saat ini berbalik, mencibirkan bibirnya, dan berkata dengan tidak senang, "Kakak, tidak. Aku harus menunjukkan kepadamu bagaimana aku menanam pohon teh ini di hadapanmu hari ini. Kalau tidak, kamu tidak tahu seberapa besar usaha yang telah kulakukan untuk menanam pohon teh ini." Tanpa menunggu Li Fugui berbicara lagi, gadis itu, sang Putri Mayat, justru memanfaatkan kesempatan itu untuk mematahkan leher angsa putih besar itu. Darah kembali muncrat dari lukanya. Ia mengalir di akar pohon teh. Namun, yang membuat Li Fugui semakin tidak percaya adalah ketika pohon teh merasakan darah, batangnya benar-benar bergerak dan kulit kayunya yang kering berangsur-angsur retak. Darah yang mengalir di akar pohon teh mengalir di sepanjang celah-celah kulit kayu dan terus menyebar di sepanjang mahkota pohon teh. Melihat ini, Li Fugui tidak dapat menahan diri untuk mundur 2 langkah. Hal pertama yang terlintas di pikirannya adalah Bibi Gusu Murong. Wanita tua ini memanfaatkan orang untuk menanam bunga kamelia, sementara gadis mayat di depannya menggunakan darah untuk menanam pohon teh. Sejujurnya, dia memang takut sekarang. Ia takut kalau Ratu Mayat tiba-tiba mencengkeram kepalanya. Dan sebelum ia sempat sadar, ia menarik kepalanya hingga terlepas, lalu mengangkat kakinya dengan satu tangan, mengakibatkan semua darah di tubuhnya mengalir keluar. Setelah melihat ekspresi di wajah Li Fugui, Si Ji terkekeh dan berkata, "Saudaraku, jangan takut, lihat, dahimu berkeringat, bersambung."